discuss about another material. We're going to discuss about another material that we actually that it was actually the material. It is actually the material for last week, but since we postponed it because I have another agenda to attend, so we just discuss it today. We'll discuss it. Okay, but for this, the material that I'm going to share with you today is a little bit different with what I shared last week. Because in this meeting, we're going to have a discussion. So I have some exercises. Later, I will reshare this PPT for you. So don't worry. And I will divide the meeting for adverb clause becomes two. So the adverb clause is for this week and next week. Because we have a lot of things to discuss about adverb clause, not only the adverb clause itself, but also the reduced adverb clause. Nah, jadi kalau misalnya last week seharusnya kita bahas ini, dan saya sudah mengirimkan PPT-nya, untuk hari ini PPT-nya akan sedikit berbeda, karena tentu kita akan berdiskusi hari ini ya teman-teman. Jadi ada beberapa exercise. Kita nggak akan main game, tapi saya harap itu tidak akan mengurangi kefanan dari study group kita hari ini. Oke, kita bisa langsung saja mulai ya. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang adjective clause. Nah, kalau teman-teman masih ingat, fungsi dari adjective clause sendiri itu dia untuk menerangkan noun gitu kan. Nah, kalau adverb clause ini kira-kira dia untuk fungsi dari adverb clause ini, karena hari ini kita akan membahas itu juga. What is the function of adverb clause? We're going to discuss about the function, the type, and the reduced adverb clause. Bagaimana cara mereduce nanti kita akan belajar. Tapi sekarang fungsinya dulu. Oke, kalau adjective clause kemarin dia itu menerangkan tentang noun-nya atau benda gitu kan. Kalau adverb ini dia digunakan untuk apa? Fungsinya untuk apa gitu. I will give you a clue. Not a clue. I will answer this question by myself. Jadi untuk adverb clause dia itu fungsinya adalah untuk menjelaskan tentang subjek tentang a verb. Jadi adverb clause fungsinya adalah untuk menjelaskan tentang verb. Dia giving additional information tentang verb gitu kan. Explanatory detail yang menjelaskan tentang verb itu tadi. Gitu. Jadi bedanya kalau adjective verb dia digunakan untuk menerangkan tentang noun atau thing, kalau adverb clause dia untuk menerangkan verbnya. Bisa juga digunakan untuk menerangkan adjektif ataupun adverb yang lain, other adverb. Nah, satu-satunya hal yang tidak diterangkan oleh adverb clause itu adalah noun. Nanti kita coba menggunakan contoh ya. Kita coba lihat di situ. Yang dimaksud dengan menjelaskan noun atau menjelaskan verb itu yang seperti apa sih? Fungsinya itu yang seperti apa sih? Nanti kita lihat di contoh. Nah, kemudian untuk tipe nanti kita akan lihat juga ya. Nah, di sini kita lihat adverb clause sendiri itu dia terbagi jadi 2 di sini. Kalau berdasarkan utuh tidaknya. Yang pertama ada full adverb clause. Adverb clause, ya kan? Dia di sini syaratnya ada mengandung atau punya satu conjunction atau marker, atau teman-teman juga bisa sebut dengan konektor, kata hubungnya, gitu kan. Kemudian ada satu subjek dan verb. Yuk kita analisis bareng ya. Nanti teman-teman bisa jawab di chat box. Nah, di sini kalimat pertama, the demand for economical cars increases when gasoline becomes more expensive. Nah, di kalimat ini dia ada main clause dan ada sub clause.
yang merupakan complex sentence dan merupakan adverb clause. Coba sekarang teman-teman jawab. Kita jawab di chat box. Bagian mana yang merupakan adverb clause? Syaratnya dia di situ ada conjunction-nya, the subject-nya, ada verb-nya. Karena sedikit panjang, saya tunggu agak lama. Boleh. Let's type it. Or if you want to open your mic to unmute, it's fine. Who would like to answer? Siapa yang mau volunteer ini barangkali? Adverb clause-nya kita tebak ya. Dia itu ada conjunction-nya. Conjunction di sini yang mana ya kira-kira? Itu sudah saya tandai conjunction-nya adalah when. Berarti adverb clause-nya, kita lihat kalimat pertama dulu. Adverb clause-nya yang mana? Apakah yang ini, the demand for economical cars increases, atau when gasoline becomes more expensive? Saya boleh minta, oh itu ada chat. Oke, dari Miss Mutia, thank you. Dari Miss Neni juga, when sampai expensive. Miss Mutia juga jawab, when sampai expensive. Ya, di sini ada satu conjunction, kemudian subjeknya adalah gasoline, kemudian becomes di sini verb-nya. So, dia sudah memenuhi syarat adverb clause. Nah, di sini ada kalimat kedua, kalimatnya sama, tapi peletakan when gasoline becomes more expensive-nya di depan. Jadi adverb clause-nya nggak di belakang, tapi dia di depan. Apakah boleh seperti ini? Nah, jawabannya adalah boleh. Jadi adverb clause itu boleh diletakkan di belakang ataupun di depan seperti ini. Jadi konektornya dulu, kemudian subject verb. Nah, perbedaannya apa ketika adverb clause-nya ada di belakang, di sini di belakang, setelah main clause atau klausa utama, yang the demand for economical cars increase tadi, dengan yang when gasoline becomes-nya di depan. Perbedaannya adalah kalau misalnya dia di belakang, dia tidak perlu tanda koma di tengah sini. Sebelum ini tidak perlu tanda koma. Tetapi ketika dia diletakkan di depannya main clause, nah, dia perlu tanda koma. Jadi seperti ini. When gasoline becomes more expensive, the demand for economical cars increases. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Mereka termasuk kalimat yang mengandung adverbial clause, hanya saja peletakan adverbial clause-nya berbeda. Kalau dia di belakang, berarti tanpa koma. Kalau dia di depan, berarti setelah adverbial clause diberi koma. Seperti itu. Nah, di sini ada reduced adverb clause. Tapi sebelum kita masuk ke itu, kita kenal conjunction atau kita kenal conjunction atau adverb clause marker yang biasanya digunakan dalam adverb clause. Nah, adverb clause marker ini nanti yang menentukan apa? Yang menentukan tipe-tipenya. Kita lihat ya. Nah, di sini ada banyak sekali subordinate conjunction-nya. Kita tidak akan bahas satu persatu, karena ada banyak sekali. Nah, di sini. Tipe-tipe dari adverb clause itu didasarkan pada kegunaan markernya. Gitu. Misalnya, karena di sini because dan since itu kegunaannya untuk reason, maka dia adalah adverb clause atau adverbial clause of reason. Gitu. Nah, begitu juga dengan yang lain. Kalau dia fungsinya untuk mengkontraskan atau tentang kondisi, menjelaskan kondisi, waktu, purpose, itu juga namanya nanti tergantung ininya. Adverbial clause of contrast, adverbial clause of condition, dan lain-lain. Masih banyak lagi selain ini. Di sini saya berikan beberapa contoh saja. Nanti teman-teman juga bisa cari lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya pengaplikasiannya. Ketika adverbial clause-nya di depan, ditandai dengan ada marker, kemudian subject, dan di sini verb-nya, because the speaker was sick, kita beri koma. The program was postponed. Nah, we've met a lot of friends since. Nah, ketika
dia markernya atau ya markernya di tengah atau berarti adverb clause-nya di belakang dari main verb, maka dia tidak perlu koma. Yang lain juga seperti itu. Nanti teman-teman untuk yang ini saya nggak akan bahas satu per satu karena insya Allah teman-teman sudah paham ya semoga. Karena ini hanya contoh-contoh saja. Nah, sampai di sini dulu, adakah pertanyaan? Kalau gini. Nah, teman-teman, kalau gitu saya dulu yang tanya. Di sini, kemarin kita waktu learn about adjective clause gitu kan. Kita learn about adjective clause, ada juga dia pakai conjunction when. Di sini juga ada when dan sama-sama fungsinya adalah menerangkan tentang waktu. Tapi apa bedanya coba? When di adjective clause dengan adverb clause. Jawabannya sudah diucapkan tadi. Siapa yang masih ingat? When di sini, kalau when di adjective clause berfungsi apa? Boleh diketik, boleh open mic. Dan when di adverb when di adjective clause berfungsi sebagian teks ya, Miss. Nggak apa-apa, oke. Teman-teman kalau misalnya mau kelamaan ngetik, mau unmute, boleh. Bisa langsung, Miss Firda ya, di unmute ya. Nggak perlu itu kan, accept. Kalau di adjective clause, dia when atau when-nya berfungsi menerangkan waktu. Tapi ini kita menunggu Miss Siti Kholija mengetik. Karena sebagian teks hilang atau bagaimana, Miss? Oke, boleh deh kita tunggu. Sama-sama. Nggak jadi, Miss. Nggak jadi. Nggak apa-apa, sama-sama berfungsi untuk menerangkan tentang waktu, memberi tambahan informasi tentang waktu. Tapi, nah perbedaannya apa? Kalau di adjective clause, dia menerangkan waktunya dalam bentuk noun. Jadi si waktu itu dalam bentuk noun. Kalau teman-teman cek lagi yang kemarin, nah dia di situ, sayangnya nggak itu ya. Bentar. Dia, oke, jadi kalau yang di adjective clause gitu kan, dia time-nya dalam bentuk noun. Tapi kalau baru kebuka ya udah. Nah, kalau di sini kalau di adverb clause dia menjelaskan verb. Nah, misalnya kalau di adjective dia menjelaskan noun, di sini verb. Maksudnya gimana menjelaskan verb itu? Nah, kita bahas lagi. Nih, di sini your heart increases when you exercise. Jadi when you exercise di sini dia menerangkan waktu ketika apa? Ini. When you exercise increases ini. Increases ya. Jadi mungkin di sini harusnya heartbeat ya. Your heartbeat increases. Ya, increases atau meningkat gitu kan. Meningkat ketika apa gitu. Mohon maaf tadi saya kebalik ya. Meningkat ketika apa? Kapan gitu? Ketika kamu melakukan exercise. Jadi menerangkan increases-nya. Kalau di adjective clause, sebentar, di sini kita buka lagi. Kalau kemarin yang di adjective clause, dia menjelaskan noun. Nggak apa-apa ya, kita open dulu filenya yang kemarin. Oh, saya aja di ini. Saya share screen kalau yang biar teman-teman tahu bedanya penggunaannya. Yang dimaksud menerangkan noun itu gimana, yang dimaksud menerangkan verb itu gimana. Ini sudah buka, teman-teman udah bisa lihat share screen untuk yang second meeting kan ya? Sudah beda ya? Atau masih yang third meeting yang adverb? Masih yang third, Miss. Masih yang third ya? Oke. New share. Oh, I see. Nah, di sini, jadi kita sudah
ada contoh when yang menjelaskan tentang verb. Di sini ada yang menjelaskan tentang noun-nya. Nah, when this is the hour. Hour di sini kan noun. Ini itu jam gitu kan. Ketika atau di mana ya, ketika anak-anak biasanya pergi ke tempat tidur. Jam. Ini itu jam. Jam apa? Jam ketika anak-anak biasanya pergi tidur, ya kan? Hour itu kan kelas katanya noun atau ya, atau kata benda. Kalau yang tadi increase itu tadi kan verb. Nah, di situ maksudnya menjelaskan menjelaskan noun dan menjelaskan verb. Oke, sekilas saja kita kembali lagi ke adverb kita. Screen sharing. Oke. Oke, jadi nanti untuk yang ini teman-teman bisa baca. Di sini semuanya masih adverb clause yang full, yang utuh seperti itu. Kita belum masuk yang reduced. Ya, jadi semuanya masih utuh. Oke, next. Nah, selain adverb clause markers yang itu tadi, ternyata juga ada adverb clause yang ditambah dengan yang berakhiran ever. Nah, dan yang paling sering digunakan adalah wherever, whenever, however. Fungsinya apa atau meaning-nya apa? Di situ sudah dijelaskan. Di sini meaning-nya ya, kebetulan saya tulis meaning-nya. Dimanapun tempat yang, di waktu, kapanpun, ketika, gitu kan. Anyway, dengan cara, gitu kan. Nah, di sini penggunaannya sama dengan marker yang sebelum-sebelumnya. Dia di dependent clause atau di anak kalimatnya ya gitu ya kalau kita bilang ditempatkan seperti itu. Kalau di belakang, kalau adverb clause yang menggunakan wherever ini di belakang, kita nggak usah pakai koma. Kalau di depan seperti ini kita menggunakan koma. Nah, untuk contoh-contoh ini nanti teman-teman bisa baca. Next. Nah, I would like to ask you guys, does this sentence have correct grammar? Apakah sentence ini punya grammar yang benar? Let's answer by chat box or you can turn on your mic. So, having a lot of money, he didn't have many friends. Ya, karena uang tidak bisa membeli pertemanan persahabatan ya, teman-teman ya. Gimana nih? Is it correct? Boleh, semua boleh jawab. Is it correct or not? You can turn on your mic or you can type it on the chat box. Correct? Yes. Oke. Tapi dari he didn't, katanya. Oke, dari he didn't. Nah, bentar. Screen sharing lagi. Oke, dari he didn't. Yuk. Kalau gini, kalau saya akan begini. Ini benar nggak? So, he had a lot of money, he didn't have many friends. Meskipun dia punya banyak uang, tapi dia tidak punya teman. Meskipun dia punya banyak uang, dia tidak punya teman. Nggak ada subjeknya habis itu. Iya, nggak ada. Yang tadi nggak ada. Nah, ini sekarang yang ada. Red connector. Oke, untuk beberapa. Tadi Miss Farah, Miss Mutia, Miss Tri atau Miss Puspita jawab ada, jawab correct. Ini Miss Nuha tanya nggak ada subjeknya Miss yang tadi enggak. Saya kalimat Ya gimana Miss? Wah ini koneksinya lagi. Miss, menurut saya kalimat yang pertama, though having a lot of money, itu benar grammarnya. Benar grammarnya, Miss. Itu adalah salah satu contoh yang reduce adverb clause
tadi. Oh, gitu. Terus kalau misalkan yang though he had a lot of money, ini yang tanpa di reduce, dan ini benar juga. Benar juga, iya jangan nangis ya, Miss ya. Oke, thank you very much for your answer. Terima kasih, Miss Siti Khalija atas jawabannya. Nah, benar di sini. Kalimat pertama tadi dia benar, grammarnya benar. Kalimat kedua grammarnya benar. Sekalipun yang pertama tadi nggak ada subjeknya, ya itu ini kita baru untuk saat ini akan masuk ke reduced adverb clause. Nah, kita balik lagi ya. Tadi ini di slide pertama tadi. Jadi reduced adverb clause itu doesn't contain main verb, atau kalau teman-teman bingung main verb nanti, dia to be-nya, dia menghilangkan to be or a subject. Karena nanti kalau misalnya yang dimaksud dengan main verb di sini kan biasanya kalau misalnya ada to be, kemudian ada verb lagi, yang dimaksud main verb adalah yang belakang gitu. Nanti daripada teman-teman bingung, kita tulis saja di sini doesn't contain to be is MR with were, ya, has, had, atau auxiliary verb gitu kan, or a subject. Kemudian dia consists of a marker and a participle, or a marker and an adjective. Participle ini nanti bisa present participle atau past participle. Apa sih itu? Yuk kita ingatkan kembali. Apa itu present participle dan past participle? Nah, di sini. Oh, sorry, aku gedein lagi. Oke, di sini, jadi reduced adverb sendiri, kalau berdasarkan full adverb clause-nya sebelum di-reduce, dia itu ada 3 jenis. Ya, ketika full adverb clause-nya itu adalah kalimat aktif nih yang sempat kita bicarain tapi belum mendalam gitu. Full adverb clause-nya berupa kalimat aktif, contohnya when astronauts are orbiting the Earth, they don't feel the force of gravity. Ketika astronot sedang mengorbit atau mengitari bumi gitu kan, mereka tidak merasakan daya tarik gravitasi gitu kan. Nah, di sini dia adalah kalimat aktif. Kalau kalimat aktif, dia itu nanti reduce clause-nya menggunakan present participle. Teman-teman jangan bingung dulu, waduh, ini gimana cara bikinnya sih, Miss, kok tiba-tiba dia langsung berubah seperti itu, gitu kan? Langsung berubah kayak Power Ranger aja. Nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang reducing adverb clause. Nah, di sini saya ingin mengenalkan saja tentang jenis-jenisnya kalau berdasarkan full adverb-nya dulu. Nah, jadi kalau full adverb clause-nya dia berupa kalimat aktif, di situ nanti dia yang menggunakan present participle verb ing. Jadi kita hilangkan, tadi kan pengertiannya kita reduce subject gitu kan, kemudian main verb atau to be-nya gitu. Nah, berdasarkan pengertian itu kita coba dulu. When astronauts are orbiting the Earth, kita reduce subjeknya, set. Kemudian kita reduce to be-nya, set. Nah, karena kalimat aktif dia pakai verb ing. Jadi tinggal seperti ini. When orbiting the Earth, astronauts don't feel the force of gravity. Seperti itu. Itu kalau full adverb-nya aktif. Ketika full adverb clause-nya pasif gimana? Although it had been damaged, ya kan? Meskipun telah dirusak gitu kan. Meskipun telah rusak gitu kan. The machine was still operational. Mesinnya masih bisa beroperasi gitu kan. Masih bisa dioperasikan. Nah, di sini karena dia pasif, maka nanti ketika di-reduce, yang ditinggalkan, yang digunakan verb-nya adalah verb 3 atau past participle. Gitu kan. Jadi subjeknya kita hilangkan, straight. Kemudian had been-nya juga kita hilangkan, straight. Di auxiliary verb-nya kita hilangkan, straight. Jadi tinggal di sini konektornya atau conjunction-nya, although damaged, the machine was still operational. Jadi gitu. Reduced adverb clause berarti dihilangkan subjeknya dan to be atau auxiliary verb-nya. Nah, yang ketiga, apabila full adverb clause-nya berupa kalimat nominal. Ada yang masih ingat kalimat nominal itu yang seperti apa? Kan ada verbal, ada nominal. Kalau verbal itu
Yang verb-nya menggunakan apa gitu. Yang verb-nya berupa apa? Kalau nominal itu yang verb-nya berupa apa? Ini ada jawaban. Reduce inverted. No, it's different. Kalau inverted kan dibalik ya. Dibalik posisinya. Kalau reduce itu dihilangkan, Miss. Kayak gitu. Oke, di sini. Verbal dan nominal. Kalimat verbal dan nominal dulu. Verb berupa to be kalau nominal. Oke, ini ada Minteng yang jawab ini ya. Thank you, Minteng. Kalau nominal itu berupa to be. Oke, correct. Kalau nominal itu kalimatnya, verb-nya berupa to be. Kalau verbal dia kalimatnya, verb-nya berupa kata kerja, aktivitas, kayak gitu. Oke, nah di sini, although he was nervous, di sini ada konektor, kemudian subjek, kemudian verb-nya yang atau to be gitu kan. Nah, di sini ada adjektif nervous gitu. Nah, ketika di reduce dia akan jadi seperti ini. He-nya dihilangkan karena dia subjek, kemudian was-nya verb-nya juga dihilangkan, tinggal adjektif langsung. Although nervous, meskipun grogi, dia bisa memberikan speech yang wonderful gitu. Nah, itu jenis-jenisnya kalau berdasarkan full adverb clause. Nah, untuk pembentukannya sendiri, kita ada beberapa rules. Dan rules-nya itu ada 6. Nah, kita sambil latihan ya. Saya harap teman-teman nanti bisa aktif. Oke, di sini ada rule number 1. The subjects of both clauses are the same. Syaratnya adalah subjek dari kedua clause itu sama. Kayak gimana sih, Miss? Contohnya, nah di sini. Before Miss Puspita leaves her house, she turns off all the lights. Subjeknya, boleh turn on mic. Subjeknya adalah untuk yang ini, or chat. Miss Puspita, Miss. Oke, Miss Puspita. And main clause-nya apa di sini? She turns Oke, off all the lights. Oke, she gitu kan. She ini refers to Miss Puspita ya. Jadi di sini subjeknya tetap sama sekalipun nggak ditulis sama-sama Miss Puspita atau sama-sama nggak ditulis she seperti itu. Nah, jadi kalau subjeknya sama dan ini termasuk kalimat apa? Aktif atau pasif? Oh, dia termasuk kalimat aktif. Jadi kita pakai yang verb ing tadi. Yuk, saya mau siapa yang coba ya? Atau volunteer dulu deh. Siapa mau coba untuk kerjain ini? Before leaving her house. Ini siapa Itu ini? nggak Miss Vida. Oke, Miss Vida. Miss Vida atau siapa ini, Miss? Oke. Siapa yang mau volunteer? Ada yang mau volunteer? Before leaves her house, she turns off the light. Oke, Miss Faradila. Miss Farah, before Before leaves her house, leaves her house. She turns off all the lights. Hampir benar, hampir tepat. Tapi tadi syaratnya apa? Kalau dia aktif, maka verb-nya dirubah jadi apa? Verb ing. Jadi gimana, Miss? Before. Living. Oke, good job. Yuk, coba full-nya. Before leaving her house, she turns off the lights. Nice. All the lights. Turns off all the lights. Nice, seperti itu. Jadi kita lihat dulu di situ. Sekalipun, ya, di sini udah subjeknya sama, kemudian kita lihat juga apakah dia kalimat aktif atau pasif atau yang adjektif tadi. Biar perubahan verb-nya nggak salah, teman-teman. Oke, nice. Number 2, if there is a to be, kalau ada to be, ya kan, atau auxiliary verb, omit the subject, hilangkan subjeknya dari dependent clause. Hilangkan subjek dari dependent clause atau subclause tadi, atau anak kalimatnya, and the to be. Jadi hilangkan subjek dan to be-nya. Who would like to try? Tadi Miss Farah sudah. Ada lagi yang mau volunteer? Biar sleepy.
Atau Miss Farah deh, Miss Farah. Coba teman kita yang mana nih Miss Farah yang kita minta untuk coba Miss Farah? Habis ini tunjuk Mr. Kamim. Oh, Mr. Hamim. Ya, silahkan Mr. Hamim. Let's try to answer Mr. Hamim. Jadi di sini untuk dependent clause-nya dia ada to be-nya kan? Contoh kita, while I was watching TV ada to be-nya. Maka omit the subject and the to be. Jadi jawabannya seperti apa Mr. Hamim? Coba ya, Miss. Oh ya, coba. While watching TV, I found out the news. Correct. Nah, seperti itu. Benar. While watching TV, I found out the news. Karena kita hilangkan I-nya, kemudian kita hilangkan to be-nya. Oke, sampai di sini. Semoga teman-teman paham. Yuk, kita lanjut ke rules nomor 3. Untuk jawabannya nanti saya ketikkan, jadi nanti saya kasih ke teman-teman sudah ada jawabannya ya. Nah, di sini. Mr. Hamim, yuk kita mau teman kita siapa lagi ini, Miss? Mister, untuk rule number 3. Kita tunjuk dulu deh. Who? Mr. Ilham mungkin, Miss. Oh, Mr. Ilham ya habis ini. Oke, Mr. Ilham, siap-siap Mr. Ilham. Saya bacakan dulu. If there is no to be, kalau nggak ada to be, omit the subject and change the verb to ing. Kalau nggak ada to be, hilangkan aja subjeknya, kemudian ganti verbnya ke verb ing. Yo, Mr. Ilham. Gimana ini? Hilangkan subjek, verbnya diganti ing. Oh iya, nggak bisa pakai speaker ini. It's fine. Yuk, kita tunggu. Agak banyak ya rules-nya. There are 6. Maka dari itu saya divide our meeting into 2 meetings untuk adverb clause. Okay. When reading the chapter, he takes notes. Oke. Di sini kita hilangkan he-nya karena dia subjeknya, kemudian reads-nya kita rubah jadi verb ing. When reading the chapter, he takes notes. Oke, nice. Mr. Ilham, silahkan diketik siapa next person biar bisa siap-siap. Ya, sambil nunggu Mr. Ilham mengetik nama teman, yuk kita lanjut ke rule number 4. When passive voice is used in independent clause, the subject and to be can be dropped. Ketika passive voice yang digunakan di dependent clause, ya kan, subjeknya sama to be bisa dihilangkan, gitu kan. Kemudian apa? Kemudian nanti hilangkan nah, kemudian kalau pasif tadi dia dirubah ke apa? Ke verb apa gitu kan? Ya kan? Subjeknya dihilangkan, to be-nya dihilangkan, kemudian dirubah ke verb apa kalau passive voice? Mr. Ilham choose. Miss Siti Nurhidayah, oke. Time is yours. Coba. Halo Miss. Halo. Iya. Ya, Mohon maaf, sebenarnya saya baru gabung, cuman saya coba untuk menjawab. Nggak apa-apa. Oke, let's try. Mohon koreksinya. Although moved by his classmate, he never gets angry to them. Pardon, Miss? Can you repeat it again? Although Moved by his classmate, he never get angry to them. Nice, correct, benar. Nah, tadi always-nya dihilangkan ya sama Miss Siti Nurhidayah. Itu tidak perlu dihilangkan pun nggak apa-apa. Although always moved by his classmates, he never gets angry to them, itu pun nggak apa-apa. Jawabannya sudah benar. Kita hilangkan he-nya, kita hilangkan to be-nya. Kemudian karena memang di situ kebetulan dia, di situ sudah verb 3 ya, maka kita tidak usah ganti lagi. Next. Nah, rule number 5, I'm sorry. Yuk, Miss Siti, kita choose, kita pilih teman yang lain. Sambil Miss Siti Nurhidayah ketik. Memilih
Kak Neni. Kak Neni, oke. Habis ini Kak Neni. Habis ini Kak Neni. Yuk, rule number 5. If the adverb clause is negative, put not before the verb form. Gitu kan? Kalau adverb clause-nya negatif, beri not sebelum verb form-nya. Nah, dan kita lihat apakah kalimat, perlu diperhatikan ya, apakah kalimat itu active or passive. Yuk, Miss Neni, kita coba. Kalau clause-nya negatif, kita coba dulu. Hilangkan subjek, kemudian kita lihat apakah itu active or passive. Untuk misalnya ini boleh on mic, boleh type, it's fine. After not passing the test, he hired a tutor. Ini teman-teman sepertinya sudah belajar sendiri semua ini ya, atau memang ketika dapat adverb clause benar-benar itu, benar-benar ngikutin kelasnya nih, udah bisa semua. Oke, after not passing the test, he hired a tutor. Kita hilangkan he-nya, kemudian kita put not di situ. After not pass-nya, kenapa jadi passing? Karena dia di situ adalah kalimat dia adalah kalimat aktif, ya kan? Awalnya ketika full clause dia adalah kalimat aktif. Makanya jawabannya Miss Neni tadi sudah benar. After not passing the test, he hired a tutor. Oke, Miss Neni, di sini ada 3. Kita bagi-bagi ke teman-teman. Rule number 6. Reduced adverb clause are never used after adverb clause of causality. Jadi adverb clause yang sudah direduce itu tidak pernah digunakan setelah ini adverb clauses of causality atau adverb clause yang menjelaskan tentang sebab. Contohnya because, since, dan as. Nah, as di sini juga bisa menjelaskan tentang sebab loh teman-teman. Kita lihat ya contohnya di mana dia menjelaskan tentang sebab. Kita baca dulu kalimatnya. Nah, di sini full adverb clause-nya because he was late, he drove to work. Karena dia terlambat, dia mengemudi ke tempat kerjaan. Since he was tired, he slept in late. Karena dia capek, dia tidur telat atau malam gitu kan, atau larut. Ini kok aneh ya, dia capek tapi tidurnya larut. Biasanya orang capek tidurnya awal gitu ya. Nah, di sini as he didn't want to disturb her, karena dia nggak mau mengganggu dia perempuan gitu kan. He left the room quickly. Dia meninggalkan ruangannya dengan cepat. Oke, Miss Neni, yuk choose one person to answer. Di sini, oke. Miss Neni mau Miss Nuha. Oke, Miss Nuha habis ini ya. Jadi kita yang because dulu. Because he was late, he drove to work. Nah, ketika ada adverb clause of causality gini, remove conjunction-nya, remove verb-nya, kemudian ganti verb-nya ke verb in. Move ini maksudnya to be ya, atau auxiliary verb. Yuk, Miss Nuha, let's try number 1. Because he was late. You may type or you may turn on your mic. Nanti abis Miss Nuha, saya mau Miss Madica. Terus habis itu S-nya sama siapa ya? Yang belum tadi. Miss Madica sama kok udah semua? Oh, sama Mem Tri sama Miss Tri, Puspita Ningrum. Yang S nanti coba. Oke, because-nya ketik ya, Miss. Oke.
Miss Madija nanti yang since, Miss Tri yang S. Yang S. Jadi kita hilangkan. Conjunction-nya apa di situ? Because, berarti because-nya hilang. Straight. Terus verb-nya di situ kan apa? Was gitu kan. Verb-nya was. Was-nya kalau diganti ke bentuk ing jadi apa ya kira-kira? To be kalau dirubah ke bentuk ing, correct answer. Karena was-nya sudah diganti being, was nggak, he-nya dihilangkan, kemudian karena was itu udah berubah jadi being, maka dia nggak ditulis lagi. Ya. Type the complete sentence. Sambil siap-siap ya ini habis ini Miss Madija. Oke. Yes, correct. Ini saya bacakan. Jawaban dari Miss Nuha adalah being late, he drove to work. Ya kan? Karena because-nya kita hilangkan, subject-nya hilangkan, kemudian was, kalau to be dijadikan bentuk ing, dia akan jadinya being. Jadi jawabannya adalah being late, he drove to work. Karena terlambat, dia menyupir ke tempat kerja. Oke, next, Miss Madija. Let's try with the since. Sama seperti tadi caranya. You may type. Oke, saya ketik juga. Mistri, ini mau ketik juga atau mungkin on mic? Kalau mau turn on microphone boleh langsung. Oke. Mem Tri mau turn on mic katanya. Kalau mau turn on mic boleh sekarang sambil kita tunggu Miss Madija. Berarti S-nya reduce ya? Yes, S-nya di-reduce. Subject juga di-reduce. Nah, ini agak... Verb-nya want apa disturb, Miss? Nah, verb-nya itu want. Kan dia negatif, did not. Berarti tadi apa? Kalau ada negatif seperti itu, maka kita tambahkan di depannya not. Not. Us dihilangkan, he dihilangkan. Terus habis itu kita tambahkan dulu yang pertama, not. Not Verb-nya dirubah jadi verb ing. Jadi mana? Ya, not wanting to disturb Nice. her, he left the room quickly. Oke, thank you, Mem Tri. Not wanting to disturb her, nggak mau mengganggunya, he left the room quickly. Seperti itu. Jadi kita hilangkan S-nya, subjeknya, kemudian kalau negatif tadi kan dikasih not ke depannya. Dirubah ke verb ing, maka seperti itu. Nah, ini Miss Madija udah saya ketik juga, tapi saya masih bingung. Yuk, Miss Madija, kita bareng-bareng ya kerjainnya ya. Kita hilangkan conjunction-nya. Conjunction dari kalimat itu yang mana? Hilangkan. Straight. Kemudian subjeknya hilangkan. Straight. Kemudian di situ verb-nya yang mana? Verb-nya was. To be, kalau dijadikan verb ing, maka dia tadi jadi kayak apa? Kayak yang pertama tadi. Kayak milik Miss Nuha tadi. Berarti being being tired. Nice. Gitu. Okay, good job. Correct. In late. Being tired, she slept in late. Ya, seperti itu. Remove conjunction, remove subject, kemudian diganti verb-nya ke verb ing.
Kita cari verbnya di situ yang mana. Nah, ini biasanya yang menjebak ya, karena verbnya di situ nggak berupa kata kerja, tapi to be. Nah, to be itu kalau dijadikan verb ing, pasti jadinya being semua. Nah, jadi gitu. Nice. Oke, jadi thank you Miss Madica, Memtri, and Miss Nuha, and the other volunteers today. Next. Di sini ada exercises. Nah, tadi yang belum jawab kayaknya nggak ada deh. Sudah semua kayak rata. Nah, jadi sekarang who want to try to answer number 1? Who would like to try to answer number 1? Boleh di-chat dulu, saya miss gitu. Okay, Mr. Hamim, number 1. You may turn on or type, it's fine. Langsung aja, Miss. Okay. Reading your essay, I noticed a lot of mistakes. Ferdin, tadi yang awal sendiri apa? Reading your essay. Reading your essay. Kita hilangkan while-nya. Kan dia bukan because, dia bukan since, bukan as. Jadi gimana? Sorry, Miss. While reading your essay, I noticed a lot of mistakes. Nice. Jadi yang dihilangkan cuma 3 tadi ya, because, since, atau as. Kalau selain itu jangan dihilangkan. Oke, nice. Oke, Miss. Yuk. Thank you. Second volunteer, siapa? Saya Miss. Oke, Miss Farah, come on. While happy, he had many serious problems. Oh gitu. Oke, yuk kita analisis. Cari verbnya yang mana, Miss? Apakah happy atau was? Was. Yuk. Berarti bukan Was kata kan be. kerja. Ya, berarti being. Pakai being ya, Miss. Nice. While being happy, he had many serious problems. Oke, good job, Miss Farah. Next person, siapa mau coba? Number 3. Saya Miss. Oke, Miss Siti Nurhidayah. Moving here, we met many great people. Pardon? Moving here, we met many great people. Oke, conjunction-nya apakah because, apakah since, apakah as? Oh, astagfirullah. Bukan because like before. Iya, before, bukan because. Jadi, before moving here, we met many great people. Oke, good job, Miss Siti Nurhidayah. Next person who would like to try number 4. Saya Miss. Oke, Miss Nani. After finishing his task, he started to play video games. Oke, nice. Yang nggak di sini kita lihat aktif pasifnya aja. Sekalipun di situ finished itu verb 2, tapi tetap jadi finishing karena dia aktif kalimatnya. Nice, thank you, Miss Nani. Next person. Siapa? Miss Vida, yuk. Saya belum dengar suara Miss Vida kayaknya hari ini. Number 5. Okay. Nah, ini ada because. Okay. I set my alarm clock for 6 a.m. wanting to miss my flight. Wanting, pengen ketinggalan penerbangan. Ayo, ada didn't-nya. Oh, not wanting to miss my flight. Okay, nice. I set my alarm clock for 6 a.m. because-nya dihilangin, not wanting to miss my flight. I set my alarm clock for 6 a.m. not wanting to miss my flight. Miss my flight. Okay, perfect. Next person. Ini apakah... Oke, Miss Mutia deh. Miss Mutia, yuk Miss Mut. Number 6. Bentar, Miss, masih agak bingung. Sorry ya, di situ saya nulis titik. Mohon maaf. Di situ harusnya koma. Typo. Di situ koma. Being perfectionist. He Being noticed perfectionist. all the flaws. All the flows. Kenapa jadi dihilangkan semua, Miss? Being perfectionist.
Main clause-nya tetap Being perfectionist, he noticed all the flaws. nice seperti itu. Being perfectionist yang di-reduce sub-clause-nya aja. Ya, he noticed all the flaws-nya karena dia main clause tetap. Oke, nice. Next will be Mr. deh sekarang, Mr. Ilham. Number 7. Oh ya, Mr. Ilham ngetik ini, saya lupa. Oke. Number 6, number 7. Oke, number 8 nanti. Boleh siap-siap Miss Siti Khalijah. Miss Siti, yuk. Number 8. Number 9. Miss Lia Roxy tadi nganu ya kayaknya. Itu ke disconnect. Miss Lia mau coba nggak number 9? Ya, nggak apa-apa, it's fine. Number 9 nanti disiapkan ya, Miss Lia. Mr. Ilham, number 7. Miss Siti, number 8. Miss Lia nanti bisa try number 9. Oke. Mungkin saya ulang sedikit nanti untuk Miss Lia. Kalau yang number 7 sudah dijawab oleh Mr. Ilham. Not knowing her phone number, I cannot call her. Ya, tidak mengetahui nomor teleponnya. Oke, kalau ada because, since, as, dihilangkan konektornya. Subjeknya juga dihilangkan, gitu kan. Lalu verbnya kita rubah ke verb ing. Nah, sedangkan untuk soal Mr. Ilham tadi ada don't, ada do not. Jadi kita tambahkan not di depannya verb. Not knowing her phone number, I cannot call her. Betul sekali, tepat. Next, Miss Siti Khalijah, boleh turn on. Not understanding the question, she asked the teacher for some help. Okay, nice. Good job. Not understanding the question, she asked the teacher for some help. Nah, Miss Lia, sudah siap atau mau kita kerjakan bareng? Kita hilangkan, karena dia konektornya because kita hilangkan. Set. Oh, Miss Lianya mau rejoin. Oh, oke. Oke, number 9. Number 10 nih, siapa mau nih number 10? Kita tunggu Miss Lia untuk yang number 9. Number 10, who would like to try? Saya Miss. Minteng mau. Oh, oke, Menteri. Silakan, number 10. Number 10. Direct. Ada since, berarti Being suitable. Yeah. Being suitable. Being suitable for the vacant post is lucky. Nice. Jadi yang kita reduce yang adverb clause-nya aja. Being suitable for the vacant post, she is lucky. Konektor dihapus, berarti since dihapus. Kemudian subjek dihapus, she-nya dihapus. Verb-nya jadi verb ing, di situ to be, berarti is jadi being. Langsung aja, being suitable for the vacant post, she is lucky. Oke, nice. Nah, di sini Miss Lia belum join lagi nih. Who would like to try number 9? Yuk, Minteng, boleh Minteng? Atau, oh, Miss Madica tadi belum ya? Kayaknya. Miss Madica mau number 9? Mau coba? Atau siapapun deh. Boleh ya, Mi? Iya. Oke, please. Oh, Miss Nani. Oke, Miss Nani. Saya atau Miss Siti nih? Oh, barengan Miss tadi. juga. Monggo Kak Neni. Monggo. Miss Nani kebetulan juga, monggo. Oke, siap. Being a mother now, she has more responsibilities. Yes, being a mother now, she has responsibilities. Because di delete. Subject, mem3 di delete. Kemudian, is dirubah jadi verb ing, being. Nah, kelanjutannya sama. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman?
Atau sudah cukup paham belum tentang reducing adverb clause gitu? Mau nanya, Miss. I cannot hear you. Yeah, I want to ask you. Yes. Ya, di nomor 9 itu kan ada apa subjek yang Sebentar. bernama. Sebentar, Miss. Ini speaker saya. Miss, can you repeat it? Pardon? Iya, yang nomor 9 itu kan apa namanya disebutkan yang di awal. Berarti itu tidak berlaku apa untuk TOEFL itu tidak berlaku. Tetap dilesapkan. Tetap omitting gitu. Miss Firda, can you hear clearly? And repeat it for me? Karena di sini saya dengar sampai di sini ada cara di sini nama, kemudian harus di TOEFL. Nggak tahu mungkin penerapan ke fraksinya sih kayak. Untuk soal di TOEFL itu dia maksudnya yang mana? oh penerapannya ke TOEFL. Gimana? Oh yang ini untuk because Mem3 is mother now, she has more responsibilities gitu. Sebentar, apakah benar pertanyaannya untuk penerapannya ke TOEFL, Mem3? Bukan, maksudnya ini kalau yang pelesapan, yang omitting ini apa nama adjective Reducing? clause. Iya, reducing ini kan ini yang nomor 9 ada subjek yang punya apa ya? Ada yang nama. Iya, ada yang nama. Nah, terus kalimat yang kedua itu kan pakai si, pakai kata ganti. Berarti kalau yang kalimat yang mempunyai apa tadi conjunction berarti tetap tidak pandang bulu gitu, Miss. Oh ya. Oke. Nah, tadi di sini. Tadi sempat itu explain sedikit. Sekalipun di situ dia kan Mem3 di awal ada namanya. Kemudian yang kedua dia pakai subject pronoun she gitu kan. Nggak sama-sama Mem3 atau nggak sama-sama she. Tapi di sini she ini kan mengacu kepada Mem3. Gitu. Jadi, misalnya seperti ini ya nanti ketika sudah direduce because dihilangin gitu kan. Being a mother now, she has more responsibilities atau being a mother now, Mem3 has more responsibilities itu sama-sama boleh. Apakah seperti itu, Mem3, yang dimaksud? Iya. Iya. Jadi nggak apa-apa sekalipun nggak sama-sama she atau ya nggak sama-sama dia berupa subject pronoun gitu. He, she, it, are you, they, we. Nah, sekalipun di depannya nama orang, tapi kalau misalnya she-nya mengacu ke Mem3, nggak apa-apa, kita reduce. Kecuali kalau yang di belakang nanti he gitu. Misalnya kalimat yang nggak boleh di-reduce, yang subjeknya nggak sama tuh kayak gimana sih, Miss? Misalnya seperti ini ya. Nah, ini saya when the teacher ini when the teacher entered the room, when the teacher entered the room atau the class lah. The students fell silent. Nah, ini nih. Nah, ini yang dimaksud subjeknya nggak sama. Di awal dia the teacher gitu kan. When the teacher entered the class. Kemudian yang kedua subjeknya the students. Nah, di sini dia nggak bisa di-reduce. Kalau kalimatnya seperti nomor 9, karena yang kedua masih mengacu ke subjek yang di sini, maka dia bisa di-reduce. Seperti itu. Does it answer your question, ma'am? Yes, thank you. Oke, thank you. Ada lagi mungkin? Or is fine? Semoga cukup jelas ya teman-teman. Saya nggak kasih kuisis hari ini karena di sini kita masih mau nerangin lagi tentang distraksi biasanya kalau ngerjain soal TOEFL. Kemudian nanti baru kita latihan soal dan kita bahas. Jadi untuk minggu depan kita bisa sekalian pembahasan soal. Kita cari jawabannya beserta alasannya seperti itu gitu. Oke, Mintang, what time is it? Lebih Mintang udah 36. Miss Firda udah 8:36 lebih nih. Oke. So if there's no other questions,
we will close the class for today. Tadi mohon maaf ya, waktu pertama lupa berdoa, tapi sekarang kita berdoa untuk menutupnya. Let's close our program today by reciting. Okay, let's close our program today by praying together. Pray begin. All of that we learned today, if you still have another question yang mungkin nggak muncul saat ini, tapi nanti barangkali kepikiran, boleh you can just type it in our WhatsApp group. Thank you very much, everyone. Good evening and see you next week. You may leave. Thank you, guys. See ya. You are welcome. Thank you for joining today's class. I will send it. I will send. Oh, Miss, rame Miss di rumahmu? Halo Miss Siti. Menteri